Lillah wa mawalah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemarin terakhir masalah memasukkan jenazah ke kuburan dari arah kaki kubur. Kalau kita dari arah selatan, jenazah diletakkan di selatan kuburan, dimasukkan kepalanya digeser ke utara. Kalau kita orang Indonesia, yang jelas dari arah kakinya kuburan, jadi kepalanya arah kaki kuburan digeser, bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari arah kaki. Wa yaqulu alladhi yadha'uhu fi lahdihi, yang memasukkan ke lahatnya, ya, yang bukan yang menurunkan, yang memasukkan ke lahat, karena yang menurunkan di bawah ada orang. Yang memasukkan ke lahatnya mengucapkan bismillahi wa ala sunnati rasulillah au wa ala millati rasulillah. Jadi bismillahi wa ala sunnati rasulillah atau bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar anna nabiyya kana idza wada'al mayyita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menurunkan mayit atau meletakkan mayit fil qabri qol, mengatakan bismillahi wa ala sunnati rasulillah, bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wali hadisil Bayadhi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Al-Bayadhi radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-mayyitu idza wudi'a fi qabrihi falyaqul alladhi yada'unahu hina yuda'u fil lahdi. Mayit kalau diletakkan di kuburannya, hendaknya yang meletakkan ketika meletakkan di lahatnya, yaitu meletakkan di tanahnya, lahatnya, hendaknya mengucapkan bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah, ada tambahan wa billah ini, atau bismillah wa ala millati rasulillah. Wa istahabbu liman ingdal qabri, disarankan yang dekat kuburan, yang dekat, an yahsuwa minat turabi salasa hasawat biyadaihi jami'a, untuk menjatuhkan atau berpartisipasi dengan kedua tangannya 3 kali ke kuburan. Jadi yang dekat-dekat sebelum dicangkuli, yang dekat-dekat melakukannya tiga kali. Ba'dal firaghi min saddil lahdi, setelah
lahatnya ditutup. Intinya setelah aman, hendaknya orang yang dekat-dekat ikut berpartisipasi 3 kali gitu, dengan kedua tangannya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Rasulullah menyolati seorang jenazah. Summa atal mayyita, kemudian mendatangi mayat tadi yang di kuburan, sudah dikubur. Fahassa alaihi min kibali ra'sihi salasa. Beliau menuangkan atau menjatuhkan dengan kedua tangannya dari arah kepalanya 3 kali. Intinya menyiduk 3 kali. Setelah itu baru mungkin dicangkul dan seterusnya. Intinya yang berpartisipasi. Setelah itu boleh bantu terus dengan tangan, ya boleh, tidak apa-apa. Pokoknya bekerja sama yang baik biar cepat prosesi penguburan. Jadi dianjurkan minimal partisipasi 3 kak, yang dekat-dekat dengan jenazah. Dan ini termasuk sunnah yang hampir tidak dilakukan, ditinggalin. Orang tidak perhatian tentang hal ini. Hendaknya kita yang ngerti mulai perhatian. Meskipun prakteknya memang kalau di masyarakat itu sulit untuk menerapkan. Karena sudah terlalu tradisi ini tradisi itu, akhirnya repot. Tapi kita harus berusaha, jangan menyerah pada keadaan yang sulit. Nanti kalau sudah biasa, nanti anak turun kita tinggal melaksanakan yang baik-baik terus, yang bagus. Ini seandainya dulu tidak ada misalnya kan dakwah longgar-longgar, Islam murni yang diajarkan, mungkin nggak akan banyak masalah kita ini. Nah, kan Islamnya satu itu, nggak repot. Tapi karena adaptasi Islam Nusantara, kalau India Islam India mungkin mungkin gitu maksudnya. Nah, akhirnya beda. Tapi kalau India tuh Muslimnya bagus-bagus. Tapi intinya demikian. Kalau kita nanti sudah biasakan yang benar ini, ke bawah kita itu tinggal nurun aja masyarakat. Jadi masyarakat pada hukum asalnya nurut saja aslinya. Tapi siapa yang memulai itu yang bertanggung jawab. Siapa yang mulai memasukkan adat itu nanti bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yusanu ba'dal firaghi min dafnihi umurun. Dianjurkan setelah selesai memakamkan beberapa hal. Al-awwalu an yarfa'al qabra 'alal ardi qalila nahwa shibrin. Agak ditinggikan sekitar sekilan. Siber, jadi ditinggikan, agak ditinggikan. Dan kalau kita pasti ditinggikan kan, tidak mungkin tidak ditinggikan kan, tanahnya sisa kan gitu ya. Tapi sebagian daerah kalau tanah pasir mungkin ambles, mungkin. Jadi benar-benar kalau tanah pasir itu mungkin benar-benar harus dicarikan tanah lain gitu untuk gundukan. Kalau kita di negeri kita ini kelihatannya tanah itu berlebihan kadang-kadang. Baik. Intinya nanti kalau sudah ambles lain hari, tidak perbaiki lagi, kita tinggikan sedikit. Wala yaswi bil ard, jangan sama dengan tanah. Kalau sama saja kan tidak bagus. Wadzalika liyatamayyaza wa yusana wala yuhan, supaya kelihatan, dihargai, tidak dihinakan. Jadi kalau ada tandanya, orang kan mau melangkah nggak jadi, mau nginjak nggak jadi. Kalau nggak ada, meskipun ada tandanya, beda. Ada tandanya dengan ada gundukan tetap beda dengan gundukan tadi. Tanda saja patok itu kan mungkin masih beda. Kalau ada gundukan tuh, oh ini batasnya kan gitu akhirnya. Ini. Wadalika, kemudian li hadis Jabirin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, annan nabiyya qol annan nabiyya ulhida lahu lahdun, nabi dibuatkan lahat.
Jadi Nabi dimasukkan ke lahat, dibuatkan lahat. Jadi kita kemarin ingatkan para sahabat memanggil tukang lahat dan tukang syak. Syak itu yang gali tengah. Kalau lahat itu gali ke arah kiblat. Nah, akhirnya mereka mengatakan kalau yang duluan atau yang ketinggalan nanti kita tinggal. Yang masbuk kita cancel. Yang datang duluan kita suruh. Akhirnya datang suruh. Yang datang pertama tukang lahat. Akhirnya tukang lahat lah yang disuruh gali untuk Rasulullah. Akhirnya membuat lahat. Baik. Wa nusiba ali bena nasban. Kemudian dikasih bata. Nah, setelah dimasukkan ke lahatnya dikasih bata. Liben. Kasih bata. Intinya penghalangnya biar tanah enggak ngenai jasad itu. Kalau sekarang ya boleh kayu dan lainnya. Kalau bisa jangan cor kalau bisa. Cor itu agak apa? Agak terlalu kuat. Enggak bisa habis-habis. Tapi kalau bisa yang apa? Ya kalau dalam dulu itu bata. Sejenis genteng gitu loh. Yang dibakar gitu. Nah, genteng itu bagus. Tapi kalau kita sekarang tidak mungkin genteng. Karena apa? Mungkin nanti ambles langsung kan bahaya. Karena kita pakai tengah. Kalau samping itu ya aman. Meskipun genteng tidak terlalu kuat tidak masalah. Tapi karena kita di bawah maka hendaknya yang lebih kuat. Kalau benar-benar bata ya benar-benar bata yang kuat. Kumbung itu mungkin tidak apa-apa lah. Kumbung kan kuat juga kan ya. Mungkin kena apa-apa nggak akan jatuh. Yang jelas kalau Rasulullah ditancapkan karena memang posisinya di sini bukan di bawah. Nah, kalau sekarang di sini ya ditata gitu aja. Baik. Wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin. Kemudian agak ditinggikan kuburannya sekitar sejengkal, sekilan ginilah. Ini. Itu pertama. Jadi agak ditinggikan. Nah, biar kelihatan, biar tahu. An yuj'ala musannama li hadis Sufyana at-timar. Jadi dijadikan musannama seperti punuk unta, jadi menggunung gitu. Ya menggunung lah. Punuk unta gitu ya, ada yang kurang lihat punuk unta. Supaya menggunung seperti gunung lah. Jadi yang tengah itu agak tinggi. Dibuat seperti menggunung. Ini. Ra'aitu qabran Nabi musannama. Kemudian apa? Kuburan Nabi seperti punuknya unta itu. Seperti punuk, jadi agak meninggi. Nah, tidak rata. Baik. Asalisu an yu'allimahu bihajarin aw nahwihi. Dikasih tanda dengan batu dan semisalnya. Kalau kayu gimana? Sebenarnya kurang pas. Karena kayu itu akan hilang. Tapi kalau kayu sementara besok dibuatkan tidak apa-apa. Jadi kalau kayu kurang bagus. Jadi dengan batu dan selainnya. Liyudfana ilahi man yamutu min ahlihi. Supaya bisa didekatkan kuburannya orang-orang mati dari familinya. Jadi ngumpul gitu. Ketika kuburan luas ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini boleh kalau memang tidak mudorot. Kalau mudorot tidak boleh sudah. Mudorot harus pindah kuburan orang kan mudorot toh. Atau repot sekali. Ada yang bawa banyak gitu. Ada yang sedikit karena namanya keluarga, ada yang banyak, ada yang sedikit. Sehingga yang di sana untuk keluarga fulan sedikit tok. Nggak ada isinya. Yang sebelah sini keluarga fulan penuh repot. Nah, boleh dikumpulkan dan apalah boleh kita kumpulkan kalau ada yang mati famili kita dengan famili yang lainnya. Tapi ini tentunya kalau nggak mudarat, nggak merepotkan. Boleh memang boleh. Sebagaimana apa Rasulullah melakukannya. Di hadisi Al-Muttalib ibni Abi Wada'ah radhiyallahu anhu qala lamma mata Utsmanu ibnu Mad'un. Ketika meninggal Utsman ibnu Mad'un, ini familinya Rasulullah, ukhrija bi janazatihi fadubin wadufina. Jenazahnya dibawa keluar dimakamkan.
Amaron nabiyyu rajulan an ya'tiyahu bihajarin. Rasulullah minta kepada seorang diambilkan batu. Ini. Kemudian falam yastati hamlahu. Tapi orang itu kebetulan enggak kuat ngangkat batunya. Ya, Rasul minta sebuah batu, tapi orang ini enggak kuat ngangkat. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an diraihi. Rasulullah mendekati batu tadi, menyingsingkan ininya lengannya. Dua lengannya disingsingkan, mungkin lengan sampai tinggi. Ini. Taib. Qala al-Muttalib qala allati yukhbiruni an Rasulillah. Muttalib mengatakan, berkata kepadaku apa? Dari Rasulullah. Jadi ada yang mengabarkan dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang sahabat ngomong ini itu meskipun gak disebut namanya itu diterima. Kalau ceritanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya ngomong yang cerita tadi, ka'ani angduru ila bayati dira'ai Rasulillah. Aku melihat putihnya lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anha, ketika beliau menyingkapnya. Summa hamalaha, kemudian beliau membawa batu tadi, fawada'aha inda ra'sih, diletakkan di kepalanya. Jadi kalau satu di kepalanya. Ini. Wa qala ata'allamu biha qabra akhi. Aku biar ngetahui ini kuburan saudaraku. Taib wa atfanu ilaihi man mata min ahli. Biar tak kuburkan dekat situ yang meninggal dari keluargaku, kata Rasulullah. Biar tahu tandanya. Taib. Nah, sekarang masalah kalau tandanya satu, makamnya sedikit, nggak repot kan ya. Nah sekarang kalau tandanya banyak, gimana untuk membedakannya? Maka ulama membolehkan ditulisi. Adapun hati-hati selarangan ditulisi, maksudnya ditulisi waliullah, nah, misalkan gitu, atau syahid, atau inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang maksud ditulisi seperti itu. Kebiasaan orang-orang non muslim saat itu. Jadi saat itu ada kebiasaan kalau pembesar itu tulisi jasanya ini, ini pembesar gini, ditulisi banyak. Itu yang dilarang. Dan rata-rata kuburan non muslim banyak yang masih gitu, tulisannya banyak gitu loh. Ya, yang dilarang oleh para ulama dibawa ke itu. Adapun sekedar nama, tanggal lahir, ini tidak apa-apa. Sebenarnya nama, nasab, ya tidak perlu tanggal, tahun sudah cukup sebenarnya. Lahir, meninggal, itu mungkin sudah cukup. Pokoknya sedikit mungkin lah seperlunya. Tapi kalau nggak ada lahirnya, nggak anak ini kurang pas. Tapi nggak usah terlalu. Kalau Kliwon Pahing itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Ini wong Jawa biasanya. Lahir Senen Kliwon, mati Rebu Pahing. Nah, ini tidak perlu. Yang penting nama saja. Kalau perlu nama saja cukup ya cuk. Tapi kalau namanya nanti banyak sama bin bapaknya ini, ya biar nggak rancu nanti kan ngumpul. Oh berarti kalau Fatimah ini Fatimahnya ini, kalau Fatimahnya sana Fatimahnya itu kan gitu. Nah jadi wallahu alam, maka ulama mengatakan boleh ditulisi kalau sekedarnya. Yang dilarang itu misalkan waliullah atau Ustadz Al-Fadil, Presiden RI, nah, boleh nggak ya? Mungkin yang seperti itu nggak ada gunanya. Jadi tentang nama saja cukup. Jadi nggak perlu tulisi Amirul Mukminin, nggak perlu. Ya, kalau memang mau ditulisi, kalau mau ditulisi, tulisi yang sejarah. Kalau zaman Nabi belum ada, nggak ada ditulisi, cuma ditandai saja batu-batu. Boleh yang lainnya boleh, tapi kalau bisa tandanya yang awet. Berarti yang cor-cor pinggir jalan itu boleh. Boleh kalau cuma tandanya aja. Nama itu loh. Yang nggak boleh itu kan apanya? Kijingnya itu. Maisan ya. Maisan yang berdiri itu. Pokoknya kalau tandanya itu boleh, nama itu. Misalnya sebagian ulama juga
tetap tidak boleh kan. Hampir sebagian mengatakan tidak apa-apa, khusus tanda ketika sudah terlalu banyak kuburan. Ya aslinya doa dimanapun sampai, tapi kan tidak apa-apa juga menziarahi orang tua misalkan. Aslinya doa dimanapun sampai, tapi kita jangan menafikan ziarahi tadi boleh mendoakan. Nah, ke Nabi kan kita kalau ke Masjid Nabawi kan boleh, meskipun kita tidak menafikan doa dari sini sampai, tapi kan bukan berarti tidak dianjurkan ke sana. Jadi ketika ke sana lewat dianjurkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah selesai kuburan ini ya, an yakifa alal qabri yad'u lahu bitasbit wa yastaghfiru lahu wa ya'muru al hadirina bidzalika, atau wa yu'marul hadiruna, atau wa ya'murul hadirina bidzalika. Berhenti mendoakan tasbih. Tasbih itu bisa jawab pertanyaan malaikat. Wa yastaghfiru lah, memintakan ampun dan meminta hadirin untuk seperti itu kalau bisa. Jadi bapak-bapak yang hadir, kami mohon untuk memintakan ampun kepada saudara kami atau bapak kami, nenek kami, dan doakan bisa mendapat ampunan, doakan dapat menjawab pertanyaan malaikat. Ini kalau ceramah panjang-panjang tidak terlalu dianjurkan. Rasulullah pernah ceramah panjang gara-gara kuburan belum selesai, menanti mengubur ceramah. Jadi menanti penggalian saat itu. Jadi menanti penggalian, dulu ada jenazah dibawa ke kuburan gitu. Jadi nggak dilihat kuburan selesai atau belum. Kalau sekarang kan enggak toh. Kuburan selesai baru keranda dibawa pulang, lebih aman. Anda harus gitu juga kalau sekarang itu. Keranda dibawa kan ada telepon, ada apa. Sekarang itu lebih dulu enggak, kalau ada mayat langsung dikafani, jenazah dimandikan, dikafani, disolati, bawa ke kuburan. Dan bahkan kadang-kadang sholatnya di samping kuburan, ada tempat khusus untuk sholat jenazah. Jadi memang ada masjid-masjid di samping kuburan. Ya enggak bentuk masjid, itu tempat sholat jenazah itu ada. Jadi kalau ada orang ngumpul di situ, berarti ada jenazah. Orang dulu gitu, oh kok banyak orang di sana, berarti ada jenazah. Jadi sholatnya ya langsung ke sana, menuju tempat jenazah tadi, meskipun boleh di masjid. Tapi kalau dulu sebenarnya pada hukum asal di tempat khusus, yaitu di samping pemakaman. Baik, yang keempat tadi mendoakan ampunan dan mendoakan apa? Tasbih. Ya Allahumma sabbithu, Allahumma sabbitha, Allahumma sabbithum gitu. Allahumma sabbithu bil qauli sabit gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tetapkan dia, Engkau teguhkan dia. Karena kalau menjawab malaikat tidak bisa kan bahaya. Enggak teguh. Ya, jadi itu dimintakan teguh, bisa jawab pertanyaan malaikat. Di hadis Utsman ibni Affan, berdasarkan hadis Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiyyu idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaih. Rasulullah selesai mengkuburkan berdiri di situ. Qala istaghfiru li akhikum, mintakan ampun saudaramu, wasalu lahu at-tasbita, mintakan untuknya tasbit, yaitu ya Allahumma ighfir lahu wasabbithu, Allahumma ighfir lahu wasabbithu, Allahumma ighfir laha wasabbitha, Allahumma ighfir lahum wasabbithum, dan seterusnya. Ini penting. Kadang-kadang kita lihat hatta Pak Mudin doa ndak ini istighfarnya ya, tapi sabit ini agak jarang. Tapi alhamdulillah mulai ada yang mendoakan sabit ini, karena memang perintah Rasulullah. Jadi doakan ampun dan doakan, ini yang paling pokok. Kadang-kadang kita lihat Pak Mudin atau tukang ceramah di kuburan lama sekali gitu, tidak ada doa ini. Yang dianjurkan Rasulullah memintakan tasbih itu malah nggak ada. Ya doa-doa yang lainnya saja. Maka kalau kita doa, hendaknya mendoakan ini, yaitu yang paling pokok dua ini kata Rasulullah. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu atasbita.
mintakan ampun saudara kalian dan mintakan at-tasbit, itu ketetapan, keteguhan. Jadi dan memang kita hendaknya selalu minta diteguhkan baik dunia atau akhirat. Fa innaul ana yus'alu, sekarang dia ditanya. Jadi sekarang dia ditanya, maka dimintakan biar bisa jawab pertanyaan malaikat. Ini. Baik. Kemudian ada larangan duduk, meskipun di sini boleh, tapi kalau kelihatan ada larangan untuk duduk, tapi beliau mengatakan boleh karena menghadis Rasulullah pernah duduk, meskipun kasusnya saat itu menanti penggalian. Tapi seandainya enggak menanti kembalian, ada ceramah singkat, nasihat singkat, ya enggak mengapa. Tapi intinya bukan harus gitu. Bukan harus ceramah, apalagi kalau lama sekali, ini tentunya tidak dianjurkan. Wa yajusul julusu inda asna idabni, boleh duduk ketika menguburkan, biqasdi tadkiril hadirin, supaya ada nasihat untuk orang-orang yang hadir, bil mauti wa ma ba'dahu, dan setelah kematian apa kita nasihatkan kepada masyarakat. Di hadisil Bara ibni Azibin, berdasarkan hadis Bara ibni Azib, meskipun sekali lagi ini kasusnya menanti penguburan, menggunakan peluang gitu. Maka seandainya kita menggunakan peluang orang kumpul, ya boleh berarti, karena orang kan sulit dinasihati kadang-kadang. Kalau ada kematian itu agak khusyuk gitu kadang-kadang, maka kesempatan menasihati. Intinya kalau meskipun kasusnya ini apa, tapi kalau di hadisnya jangan sampai dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, selesai baru boleh duduk. Namun kalau dalam hadis ternyata juga sebelumnya juga boleh, kalau memang masih menantilah lama. Jadi kalau enggak menanti masuk kuburan jangan duduk, masukkan baru duduk. Nah, kalau menanti tidak apa-apa, masih lama sekali, belum sampai ini. Taib, kembali, kharajna ma'an nabi fi janazati rajulin minal ansar. Jadi kami keluar bersama Nabi pada penguburan jenazah laki-laki dari Ansor. Pantahaina ilal qabri, kami sampai ke kuburan, walamma yulhad, belum selesai lahatnya. Jadi penguburan belum pembuatan kuburan belum selesai. Fajalasa Rasulullah wa jalasna haulahu, kami duduk, Rasulullah duduk, kami ikut duduk di sekeliling Rasulullah. Taib, wa ka'anna ala ru'usina at-thair, sepertinya di kepala kami ada burung. Artinya khusyuk. Jadi di kuburan itu kadang-kadang sebagian daerah terlalu banyak guyon. Kita menemukan sendiri nih. Kalau daerah kami ada tapi sedikit. Ada daerah saya kaget. Loh, ternyata famili saya sudah ngerti lama, ya di sini terlalu guyonnya keterlaluan. Jadi di kuburan itu guyon. Guyon yang sederhana saja kalau bisa jangan, hindari. Para sahabat mengatakan di kepala kami seperti ada burung. Khusyuk itu. Di tempat kok takziah juga jangan terlalu guyon. Ini jadi di tempat takziah jangan guyon, ada suasana bela sungkawa gitu. Bela sungkawa di antara tidak guyon. Ini jadi nggak boleh guyon, Pak. Sahabat mengatakan apa? Sepertinya di kepala kami ada burung. Jadi kalau kami bergerak nanti burungnya pergi. Jadi kami iman. Jadi berusaha, sepertinya orangnya khusyuk gitu. Maksudnya itu. Jadi maksudnya khusyuk, tenang, tidak banyak tingkah. Semedi sementara lah, kalau boleh dikatakan semedi itu ya gini itu. Dalam Islam itu boleh itu kalau contohnya seperti ini, diam untuk bela sungkawa, berkabung. Wa biyadihi udun faja'ala yankutu fil ardi, beliau membawa ranting gitu, diletakkan ditancapkan atau diketukkan di bumi. Nah, jadi bawa tongkat gini diginikan.
Farafa ra'sahu faqal, beliau mengangkat kepalanya, artinya menghadapkan wajahnya ke orang-orang. Istaidu billahi min adzabil qabri maratan aw salasa. Beliau mengatakan istaidu billahi min adzabil qabr. Na'udzubillah min adzabil qabr. Akhirnya Rasulullah merintahkan lagi. Na'udzubillah min adzabil qabr. Memerintahkan lagi dalam riwayat 2 atau 3 kali. Jadi memang di antara kebiasaan Rasulullah mengulang, baik zikir, baik nasihat, baik pelajaran. Itu Rasulullah kadang-kadang mengulangnya. Di antara cara-cara Rasulullah mengajar adalah dengan mengulang. Bahkan zikir juga gitu. Jadi minta ampun. Mungkin 1-2, yang lain mungkin kurang semangat, diulang lagi. Nah, mungkin gitu. Atau mungkin karena sebab yang lainnya. Wallahu a'lam. Yang jelas boleh diulang. Atas salam itu ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Jawab 1-2. Assalamualaikum. Nah, baru yang jawab banyak gitu. Ya tidak mengapa. Sumakol, beliau baru memberi ceramah. Ceramahnya agak panjang ini, yang mudah-mudahan agak selesai ya, separuh lah. Innal abda al mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya. Hamba mukmin kalau waktu meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirah, menuju akhirat, ya mau, yaitu ketika mati gitu maksudnya. Jadi hamba yang beriman kalau mau meninggalkan dunia, mau menuju alam akhirat dimulai dengan kematian. Nazala ilahi malaikatun minas sama, para malaikat turun. Bidul wujuh, wajahnya putih, menyenangkan, wajahnya putih, berseri. Ka'anna wujuhahum asyamsu, seperti matahari, cerah, terang, menyenangkan. Ma'ahum kafanun min akfanil al-jannah, membawa kafan dari surga. Jadi membawa kafan dari surga. Wahanutun min hanutil jannah, dan oles, ya minyak wangi oles dari surga. Kafan dan yang akan dioleskan di tadi. Hatta yajlisu minhu muddal basar, sampai mereka yang datang turun tadi duduk duduk ke mayat tadi, ya agak jauh tentunya, sepanjang mata memandang. Jadi turun, ya, sepanjang mata memandang. Artinya apa? Banyak sekali. Ya mungkin yang belakang nggak bisa dekat karena sudah penuh gitu. Ya, seperti kadang-kadang tiru. Baik. Sumayaji'u malakul mauti alaihissalam, datanglah malaikat maut, pencabutnya nyawa. Berarti pencabut nyawa itu satu ya. Lah kok nggak bingung sedetik yang mati ratusan? Ya nggak usah dipikir, nggak usah dipikir. Jadi malaikat satu, malaikat maut ya, kan seolah-olah satu karena malaikat yang banyak tadi membawa kapan, bawa ruhnya saja nanti. Yang nyabut tetap satu ini. Nggak usah dipikir gimana. Satu detik kan ada yang sama matinya. Orang kecelakaan di mobil mati dua-duanya, ya nggak ngerti. Nggak usah tanya kaifiyah, ini masalah gaib. Yang jelas datang malaikat maut. Yajlisu inda ra'sih, duduk di kepalanya, dekat kepalanya yang akan mati. Fayaqulu ayyatuha nafsut thayyibah, hei jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin minallah wa ridwan, menuju ampunan dan ridho Allah. Jadi karena orang beriman itu insya Allah diampuni dan diridhoi oleh Allah. Qala fatahruju, maka keluarlah ruhnya, tasilu kama tasilu al-qatratu min fiyis siqa, seperti keluarnya air dari mulutnya teko. Jadi kalau kita nuang teko itu keluarnya mudah. Jadi keluarnya jiwa seorang mukmin adalah seperti keluarnya air ketika dituang dari mulutnya teko tadi. Mudah maksudnya.
mudah saja sangat sakit, ya, mudah saja sangat berat. Rasulullah itu mudah, sangat berat, berarti sangat berat. Tapi ini penggambarannya, mungkin terasa mudah. Dan kalau itu mudah nanti selanjutnya insya Allah lebih mudah. Kalau itu sulit selanjutnya mungkin lebih sulit. Ini. Fayakhudaha, kemudian diambil oleh malaikat tadi. Faida akhodaha lam yadauha. Kalau sudah diambil, maka malaikat yang banyak tadi tidak membiarkannya fiyadihi, di tangan malaikat maut. Torfata'ain, sekejap saja. Dia langsung dioper gitu loh. Dicabut oleh malaikat, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang banyak tadi. Hatta yakhuduha, diambil malaikat yang banyak tadi. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, diletakkan di kafan yang telah mereka bawa. Wa fi dzalikal hanut, di tempat yang ya pengolesan tadi, minyak oles tadi. Ya mungkin sudah di kafannya sudah disiapkan gitu. Wa yakhruju minha, keluar darinya ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajil ard. Maka keluar dari ruh tadi bau wangi seperti apa? Misk, baunya misk di dunia ini yang terbaik. Jadi seperti wangi terwangi di dunia gitu. Qala, melanjutkan rawinya. Fayas'uduna biha. Fayas'aduna biha, dibawa naik. Fayas'aduna, dibawa naik. Fala yamurruna bi, yakni biha alal mala, tidaklah melewati pembawaan jenazah tadi atau ruh tadi yang sudah dikafani, sudah dihanut tadi, kalangan malaikat minal malaika illa qalu, kecuali para malaikat tanya. Jadi kalau melewati rombongan malaikat di langit atau di atas, tanya, mahadar ruhu at-thayyib, apa ini? Siapa ruh yang baik ini? Jadi orang Arab itu pakai ma, bukan pakai man. Nama itu pakai ma. Seperti orang Barat, Inggris, what your name? Mas muka. Kalau kita kan siapa pakai man toh. Kalau orang Arab, orang Barat tuh nggak pakai man. Apa namamu? Nah, nama itu pakai apa kalau mereka? Seperti ini. Maka ditanya, apa ini? Apa ruh yang bagus ini? Fulan ibnu Fulan. Ini Fulan anaknya Fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan sebaik-baik namanya. Jadi kalau punya nama baik itu namanya banyak. Ada yang mengatakan Dul Kemit, Dul Leslek, Dul enggak kan dengan nama itu. Nama yang termulia darinya Abdul Majid misalkan. Kan karena orang-orang kadang-kadang Abdul Majid kerjaannya tukang becak, Dul becak kan gitu orang-orang kan. Enggak dipanggil dengan seperti itu, enggak. Dipanggil dengan yang terbaik. Fulan bin Fulan. Ternyata namanya wah, Muhammad Abdul Majid, bagus namanya. Orang kan ngomongnya Dul Leslek, Dul Leslek. Nah, ini tidak dipanggil dengan nama-nama itu, tapi dengan nama yang terbaik, yang tadinya di dunia dipanggil. Jadi karena nama resmi dipanggil ketika nikah mungkin gitu ya, atau apa acara kan dipanggil dengan nama baik. Tapi biasanya orang punya nama yang banyak. Nah, nanti diambil yang terbaik, yang orang ini tentunya senang dan bangga. Ini hatta yantahu biya ila sama'i dunya, selesai di langit dunia. Fayastaftahuna lahu, minta dibukakan langitnya. Ini fayuftahu lahum, maka rombongan ini dibuka. Rombongan yang bawa ruh ini dibukakan pintu langit. Fas yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, maka setiap langit yang dilewati nanti orang-orang ngikuti, para malaikat itu ngikuti. Muqarribuha, jadi orang malaikat yang didekatkan mengiringi jenazah tadi, diangkat naik terus ngiringi terus.
Ila sama illati taliha, kepada langit setelahnya. Jadi mungkin sudah sampai situ, mungkin gantian yang ikuti. Intinya diiringi terus, kebanggaan ya. Ini kebanggaan orang kalau sampai di bandara disambut, nanti di hotel disambut, sampai rumah disambut dengan presiden gitu ya. Sejak awal sudah penyambutan, pengiringan itu kebanggaan. Ingat, bahasa Quran, bahasa hadis itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Masyarakat sukanya lomba, maka disuruh lomba. Fastabiqul khairat. Masyarakat sukanya piala, maka dikasih piagam. Orang kan suka piagam. Maka orang wudu mau membaca doa kafaratul majlis, habis wudu dikasih piagam, nggak akan pecah sampai kiamat. Sering baca, piagamnya semakin banyak. Demikianlah orang sukanya disambut-sambut, dieluk kan. Maka diantaranya orang nanti disambut, diiringi, diikuti. Nah, orang maunya disebut oleh pejabat, orang hebat, maka termasuk fadilah orang menuntut ilmu disebut oleh Allah, disebut malaikat. Ini sekali lagi bahasa sesuai dengan nufusnya, jiwanya manusia itu. Hatta yantahiya ila sama'is sabi'ah, tentunya sampai langit ke-7. Jadi ada pintunya ya. Pintunya modelnya gimana sih? Ya tidak usah ditanya, tapi ada. Bahkan para sebagian astronot itu masuk Islam gara-gara setiap pindah lapisan mereka itu seperti sukirat, magic. Kalau mereka mengatakan magic, ada hal yang aneh gitu, hilang kendali sebentar gitu. Nanti biasa lagi. Nanti pindah itu katanya loh, meskipun itu mungkin bukan langit yang dimaksud di sini, mungkin lebih bawah lagi. Kan kita nggak ngerti toh. Intinya sebagian masuk Islam gara-gara kok sepertinya berlapis-lapis memang ketika mereka menaiki katanya naik, entah itu paling naik dunia saja mungkin. Tapi dari informasi mereka kadang-kadang masuk Islam gara-gara itu. Entah itu adalah ini atau yang lain, belum tentu. Baik, kembali sampai ke langit 7. Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tulislah kitab orang ini di illiyin, di tempat yang tinggi. Jadi kitabnya mulia, ditulis di tempat yang tinggi. Wa aiduhu ilal ard, tapi rohnya kembalikan ke bumi. Tapi sudah kitabnya termasuk di illiyin. Fa inni minha, sungguhnya aku dari bumi itu khalaqtuhum, menciptakan mereka. Wa fiha uidukum, maka di bumi aku akan kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, darinya, dari bumi aku akan keluarkan lagi suatu saat. Qala fatu'atu ruhuhu fi jasadihi, dikembalikan di jasadnya. Ya ketika di kuburan tadi, dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani payujlisanihi, didatangi 2 malaikat mendudukkannya, mungkar nakir, mendudukkannya. Fayaqulanilah, bagaimana kok bener tuh duduk, wong kuburannya pendek? Enggak usah dipikir sekali lagi, alamnya beda. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Ini ingat, ujiannya hari akhir atau ujian di kuburan cuma sekali. Soalnya diberitahu kita. Enaknya soalnya diberi tahu. Kalau ujian ustadz itu repot sekali. Soalnya nggak diberitahu. Ujiannya Allah tuh masya Allah. Tapi tentunya yang bisa jawab adalah amal. Jadi orang akan dimudahkan untuk menjawab ketika amalnya baik. Dan juga tentunya bantuan doa-doa dari kaum muslimin. Maka kita suruh mendoakan ini. Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ketika pemakaman tadi kita tunggu sebentar, tidak apa-apa. Allahumma tsabbithu bil qauli. Diulang-ulang 1000, 2000 kali ya tidak apa-apa. Jamaah tidak perlu. Tidak perlu jamaah Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu sama-sama, tidak perlu.
Ya kita doakan sendiri dengan kusuk. Fayakulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil islamu, agamaku Islam. Fayakulani lahu ma hadzal rajul, siapa, apa ini atau siapa laki-laki allati bu'itsa bikum yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah, itu Rasulullah utusan Allah. Fayakulani lahu wa ma ilmuka, kok ngerti? Dalilmu apa? Qara'tu kitab Allah, saya membaca kitab Allah. Dia membawa kitab Allah menjelaskan kalau dia itu Rasulullah. Fa amantu bih, dan banyak ayat yang Muhammadur Rasulullah itu ada. Wa ma Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini kitab menjelaskan dia itu Muhammad Rasulullah. Fa amantu bih, aku beriman kepada wa sadaqtu, aku benarkan dia. Fayunadi munadin minas sama fis sama, maka ada pengumuman dari atas, an sadaqa abdi, benar 100 gitu kalau bahasa kita, mumtaz bahasa kita ya, benar, maksudnya jawabannya benar. Jadi Allah, Islam, Muhammad, dalilnya apa? Kitab Al-Quran. Kalau kita dalilnya Al-Quran, akhirnya benar. Kalau yang lainnya dalilnya apa? Orang kafir, krunguku, saya dengar gitu kok orang-orangan gitu, tidak diterima. Dalilnya harus benar. Taib. Fabrishu minal jannah, berikan apa? Firos, kasur, tempat, alas dari surga. Walbisu minal jannah, pakaikan dari surga. Jadi kalau sudah bagus benar jawabannya, dikasih tempat tinggal dari surga, kasurnya, bayangnya itu dari surga, dan apanya? Pakaiannya dari surga. Wabtahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Jadi bukakan pintunya saat itu. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia melihat kehebatannya, kebagusannya, sudah melihat surga, menyaksikan surga. Wa yufsahu fi qabrihi, diluaskan kuburannya, mudabasori, sepanjang mata luas sekali tempat tinggalnya. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajh, rawi melanjutkan, setelah itu enak, nyaman, seneng, datang orang yang ganteng, hasanut siap, pakaiannya bagus, tayyiburih, baunya enak, wangi. Fayaqul abshir billati yasurruka hada yaumuka allati kunta tu'ad, bergembiralah dengan sesuatu yang akan buat kamu senang. Ini hari di mana kamu dikasih janji. Jadi orang yang beriman dikasih janji akan mendapatkan kebahagiaan. Fayaqulu lahu man ant, siapa kamu ini? Fawajahuka alwajhu yaji'u bil khair, kok sepertinya ini datang dengan kebaikan, jadi wajahnya kok nyenangkan gitu. Fayaqulu ana amaluka as-solihu, aku ini amalmu yang soleh, amalmu yang baik. Jadi menjadi wujud manusia yang ganteng, memberi kabar gembira. Rabbi aqimis saah, ya Allah tegakkan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga bisa aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Jadi nanti orang kan kumpul dan keluarganya bisa, kalau memang sama-sama orang yang beriman dan baik. Jadi dia ingin, kenapa aqimis saah? Ingin cepat mendapatkan kebahagiaan. Nanti kalau orang kafir tentunya ya Rabbi lah tuqimis saah, jangan sampai kiamat ya Rabbi, tunda dulu gitu. Takut. Jadi sudah tersiksa, ditunjukkan siksa yang lebih berat di neraka. Wallahu alam, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan mendatang. Bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.